mencari Tuhan dengan segenap hati, dan juga tidak melakukan kejahatan. Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap Bapak Ibu, Oma Opa beserta dengan keluarga, anak, cucu, menantu semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita. Salam sehat dari saya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka persekutuan doa ini dengan menaikkan pujian. Kita akan menyanyikan dari NKB, nyanyian Kidung Jemaat 73, bait pertama dan ketiga. Mari Mas Nanang. Kita tahu Tuhan kita penuh dengan kasih. Padanya ku berteduh dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang ke dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus terang memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ya, Bapak Ibu dan Oma Opa yang diberkati Tuhan, kita sudah menaikkan pujian. Maka mari kita masuk di dalam persekutuan doa. Sebelum kita membaca firman, kita berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, sungguh kami mengerti kasih-Mu begitu besar kepada kami. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami juga mengucap syukur kehadirat-Mu karena kami masih Tuhan izinkan untuk melakukan persekutuan doa bersama-sama dengan Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap. Bapa yang penuh kasih, berkati kami semua anggota Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap yang mengikuti persekutuan doa pada saat ini, ataupun kami yang bukan anggota Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap. Karena kami tahu siapapun kami Tuhan, kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih ya Allah Bapa, kami akan memulai persekutuan doa pada saat ini. Berkati kami semua Tuhan. Terlebih-lebih Bapa untuk hamba yang akan membawakan renungan. Tuhan, siapakah hamba-Mu ini? Hamba yang hanya mempunyai kelemahan, ketidakmampuan. Kami memohon Tuhan, perlengkapi kami, mampukan kami untuk menjalankan tugas kami, membawakan renungan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Oma Opa dan Bapak Ibu yang di rumah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Bagi Bapak Ibu yang di rumah mungkin ada cucu, kalau yang bisa yang kurang jelas, cucu boleh untuk membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu dan Oma Opa yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-20. Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan ke-20. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu, Oma Opa. Yuk, siapkan dulu Alkitabnya. Saya tunggu. Ya, Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan kita pada siang hari ini. Tema renungan pada hari ini adalah mukjizat kerendahan hati. Bos besar suatu restoran, di sebuah restoran. Bos besar tentu saja dia yang memiliki restoran ini. Tetapi di sini orang menganggap aneh. Karena apa? Karena bos besar ini tidak canggung-canggung, tidak malu-malu. Dia ikut melayani pelanggannya. Sehingga para pelanggan itu terheran-heran dan terkagum-kagum. Luar biasa, bosnya masih mau ikut melayani pelanggannya. Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian juga dengan Yesus yang kita panggil sebagai Guru dan Tuhan. Dia pun tidak ragu-ragu. Dia pun tidak malu-malu. Dia merendahkan hati, merendahkan dirinya, mau membasuh kaki murid-muridnya. Pantaskah itu seorang guru Tuhan membasuh kaki murid-muridnya? Kalau menurut ukuran dunia itu tidak pantas dan tidak layak. Tetapi Tuhan Yesus melakukan semuanya ini dengan pertimbangan yang sangat matang. Dia melakukan tindakan yang tidak lumrah ini bukan cuma asal saja, tetapi benar-benar dipertimbangkan. Mengapa dia sampai melakukannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah kalau memang diperlukan, murid-muridnya tinggal disuruh saja, cuci kakimu sebelum kita mulai persekutuan mungkin atau perjamuan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan seperti itu. Dia bahkan rela untuk membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa Tuhan mau melakukannya? Disinilah justru Tuhan mendemonstrasikan kasihnya kepada murid-muridnya. Dengan cara yang demikian, ia memberikan contoh kerendahan hati, kerelaan untuk merendahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berlaku merendahkan hati, dengan rendah hati itu mungkin masih bisa. Tapi untuk merendahkan diri, kita kadang-kadang masih berat. Terlebih pada waktu itu, Tuhan Yesus mengizinkan Maria untuk mengurapi, untuk meminyaki kepalanya dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Ada di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-3b. Dan dia disangkal, dibantah oleh Yudas Iskariot karena terlalu mahal. Dengan melakukan pembasuhan, Yesus menunjukkan bahwa
tindakannya mengizinkan Maria bukanlah atas dasar kesombongannya. Bukan karena dia seorang guru, maka dia minta ataupun menerima itu pengurapan dengan minyak yang sangat mahal. Bukan karena itu. Karena ia pun mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki para muridnya. Di samping pembasuhan yang Tuhan Yesus lakukan itu, ada suatu makna, yaitu pembasuhan yang dilakukan juga merupakan pembasuhan secara rohani. Pembasuhan secara rohani, yaitu kerelaan untuk menghamba, untuk melakukan pekerjaan yang layaknya dikerjakan oleh pelayan yang paling rendah yang dipakai Tuhan Yesus untuk keteladanan bagi kita. Jadi setiap pribadi yang ingin ambil bagian di dalam rohnya harus memiliki kerendahan hati. Setinggi apapun keadaan kita, setinggi apapun jabatan kita, atau serendah apapun yang kita lakukan, apabila itu dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan pekerjaan yang rendah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki kerendahan hati untuk saling melayani satu sama lain akan menjadi fondasi yang kuat di dalam kita berjemaat di gereja. Apa yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan tulus, tanpa tendensi, apalagi dengan kepura-puraan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang memang kita sering melihat orang sepertinya rendah hati di dalam kehidupannya. Kembali lagi saya katakan, tapi untuk merendahkan diri sangat susah dilakukan. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan contoh keteladanan kepada kita, marilah kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Bahkan Dia rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita, manusia yang percaya kepadanya. Kemudian dengan apa kita akan membalas sebuah kasih Tuhan yang sudah dilakukan untuk kita? Kita yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan sekarang? Ternyata Dia membalasnya dengan kasih kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memperingati wafatnya Isa Al-Masih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita semua. Apa yang akan kita kerjakan? Tuhan sudah memberikan contoh yang luar biasa.
Dengan apa kita dapat membalas semuanya itu? Dengan kesaksian kita. Tuhan mengharapkan kita bersaksi. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia ini. Kita dapat bersaksi melalui kehidupan kita setiap hari, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sang guru telah rela merendahkan dirinya. Layakkah kita yang mengaku menjadi muridnya, yang menjadi anaknya, yang menjadi pengikutnya untuk tetap mengeraskan hati, mengeraskan diri, tidak mau berlaku rendah hati, apalagi merendahkan diri? Ya, sering kita melakukan semuanya ini hanya demi gengsi. Gengsi sebagai manusia, sebagai orang-orang mungkin yang menganggap dirinya orang yang hebat. Marilah kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan. Semoga Bapak Ibu dapat menerimanya dan dapat menjalankannya di dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita mulai. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu kepada dunia ini, kepada kami semuanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ajarilah kami supaya kami dapat mengikuti teladan Tuhan Yesus, di mana kami mau merendahkan hati kami dan bahkan merendahkan diri kami untuk saling membantu, untuk saling mengasihi satu sama lain, bukan karena tendensi ataupun kepura-puraan, tetapi kami ingin melakukannya dengan tulus. Ya Roh Kudus, ajarilah kami supaya kami dapat melakukannya dengan benar, karena kami tahu Engkau sudah mengajarkan kami dengan penuh kasih. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Bapa, izinkan pada saat ini juga kami berdoa untuk para lansia, baik dari GKI Cilacap maupun para lansia yang lain yang mengikuti persekutuan doa pada saat ini. Bapa, berkati kami semua para lansia dengan kesehatan, apapun kondisi kami pada saat ini. Berikan kami semangat Tuhan dan kekuatan di dalam iman, supaya kami senantiasa berharap, mempunyai pengharapan hanya kepadamu saja. Kami yang sudah tua ini Tuhan, mungkin kami tidak dapat banyak bekerja, tetapi kami dapat berdoa untuk anak cucu menantu, bahkan untuk semua yang ada di dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, tolong kami para lansia untuk senantiasa sehat dan semangat. Tidak lupa juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk
kami yang sakit, anggota keluarga kami yang sakit Tuhan. Kami memohon Bapa, lawatlah kami, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Jika Tuhan berkehendak, jamah kami dan sembuhkan kami Tuhan. Berikan kami kesabaran untuk mendapatkan kesembuhan, sehingga kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Jikapun memang Tuhan menghendaki keadaan kami untuk bertahan, Tuhan, hanya kami mohon kepadamu berikan kekuatan, supaya apapun keadaan kami, kondisi kami tetap berharap Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap berharap bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi yang berulang tahun Tuhan. Tentu saja banyak saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, kami mohon, jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan berkenan, berikan kami semua yang berulang tahun umur panjang, kesehatan, kekuatan di dalam iman, sukacita, dan kebahagiaan bersama dengan anak cucu menantu kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah sangat baik dan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa untuk gerejamu pada saat ini Tuhan, di saat pandemi ini. Tentu saja kami harus memikirkan jemaat kami. Kami harus memikirkan semua kebutuhan gereja kami. Maka dari itu ya Allah Bapa di dalam sorga, kami mohon berkatilah majelismu, berkatilah semua bapel-bapel Tuhan, sehingga kami semua boleh tetap semangat di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kami kesehatan untuk mengelola, untuk menjadi pelayanmu, untuk menjadi pekerjamu di dalam gereja ini. Kami tahu Tuhan, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik. Engkau pasti akan memberikan jalan keluar bagi kami semua. Bapa di sorga, tidak lupa juga kami berdoa buat persekutuan doa yang akan datang. Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan berikan kami kesempatan selalu, supaya kami boleh selalu membawakan persekutuan doa bagi oma opa, bagi anggota komisi usia lanjut dimanapun mereka berada. Karena inilah yang kami butuhkan pada saat pandemi ini. Kami sangat rindu Tuhan untuk berkumpul, tetapi kami tidak bisa. Maka dari itu kami mohon, biarlah persekutuan doa ini boleh berlanjut pada setiap hari Selasa. Berkati kami para pengurusmu ya Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan persekutuan doa ini. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur kalau komisi usia lanjut GKI Cilacap sudah membagikan bingkisan berkat Paskah yang berupa sembako juga obat-obatan. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Ampunkan akan dosa dan perbuatan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan. Kiranya apa yang sudah disampaikan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingat, kita selalu harus rendah hati dan mau merendahkan diri seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan buat kita. Ya, untuk mengamini, maka kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426.
kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, selesai sudah persekutuan doa Komisi Ujian GKI Cilacap pada saat ini. Saya berharap Bapak Ibu dan Oma Opa serta keluarga besar semua dalam keadaan sehat, sehat selalu. Salam sehat, tetap semangat. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Dan yang mencari Tuhan dengan segala